kepolisian kita seperti negara dalam negara. Mau begitu Indonesia. Ini ancaman nih. Disitulah tugas pokok TNI kan, selain menegakkan kedaulatan, menjaga wilayah, dan juga melindungi segenap bangsa dari segala ancaman. Termasuk ancaman ini. Bung, lebih baik melanggar HAM, Bung, daripada negara ini hancur lebur. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sedang mempersiapkan teman-teman seangkatannya di jabatan strategis di Mabes Polri untuk menggantikan dirinya. Pertemuan Presiden Prabowo dengan 7 atau 8 menteri pada tanggal 31 Januari 2025 di Hambalang antara lain membahas situasi Indonesia darurat. Bisa nggak bahwa yang akan terdongkar adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri? Kalau Presiden Prabowo tidak segera mengamputasi, maka dia sama juga bunuh diri. Karena dia akan digrogoti dan lama-lama mati. Di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terjadi pemusnahan barang bukti, penangkapan hampir 2 ton narkotika oleh Pangko Armada 1, TNI AL, yang ditangkap minggu lalu tanggal 14 Mei di perairan internasional dari kapal berbendera Thailand. Bukan hanya terjadi di Kepulauan Riau, tetapi juga di Nusa Tenggara Barat. TNI juga terlibat dalam proses penangkapan jaringan narkotika yang terjadi di sana. Sobat Madilog, kita akan membahas ini, tarik-menarik kepentingan TNI dan polisi ini dengan analis politik senior dari Universitas Nasional yang mendalami masalah-masalah pertahanan dan keamanan. Bang, selamat genting. Sehat, Bung Indra? Sehat, Bang, ya? Iya. Ini dalam sepekan ini Abang muter-muter kemana-mana nih. Iya, Banyak sekali mengisi podcast. Itu suaranya masih tegar ya, Bang, ya? Insya Allah. Bagaimana Bang melihat masalah penangkapan narkotika yang terjadi di Pangkop Armada 1 ini, Bang? Oke. Tentu pertama saya mengucapkan selamat kepada TNI Angkatan Laut yang berhasil mengatasi atau membongkar sindikat narkoba. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, konsumen narkoba di seluruh dunia, antara lain Indonesia menjadi pilihan bagi produsen narkoba. Pertama, jenisnya adalah teh Cina hijau yang mengandung methamphetamine atau narkotika jenis sabu, beratnya kurang lebih 700 kg. Yang kedua adalah kemasan teh Cina merah dengan berat sekitar 1.200 kg, ini jenis narkotika kokain, dan estimasi harga narkoba itu yang jenis sabu diperkirakan sekitar 1,057 triliun dan yang jenis kokain sekitar 6 triliun. Jadi ada sekitar 7,05 triliun, artinya sekitar 15.525.000 jiwa yang bisa diselamatkan dengan menggagalkan upaya ini. Di sini saja menurut saya mestinya pemerintah Presiden Prabowo jangan tanggung-tanggung juga mengumandangkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Nggak main-main. Karena itu maka penanganan kasus narkoba mesti sinergitas, mesti melibatkan banyak pihak, termasuk TNI. Tidak cukup kepolisian menjadi ujung tombak saja. Tidak cukup Badan Narkotika Nasional. Nah, Badan Narkotika Nasional ini sesungguhnya adalah lembaga sipil. Lembaga sipil? Lembaga sipil. Tapi
sejak awal berdiri sampai sekarang, pimpinannya selalu polisi. Saya kira juga perlu dievaluasi. Apa iya perlu polisi terus? Kalau kemudian polisi atau BNN belum mampu menangani kasus-kasus yang besar seperti ini. Biasanya penyelundupan itu memang melalui jalur laut. Ya, ya. Nah, jalur udara agak repot, barangkali masuk ke bandara melalui bea cukai dan lain-lain. Maka menurut saya ini masuk akal nih. Upaya penyelundupan dengan alasan obat-obatan segala macam. Sampailah pada sebuah pilihan mungkin. Prabowo dalam waktu dekat akan mengganti Dirjen Bea Cukai. Itu dipimpin oleh rencananya Letnan Jenderal Jaka Budi Utama. Ini seorang intelijen yang memang tugasnya di intelijen terus, bekas Timawar. Ya. Ini kan nggak lazim. Artinya memang sama dengan kasus di kejaksaan, ada situasi abnormal sehingga harus diatasi dengan situasi yang sama, ditangani secara abnormal juga. Yang menarik begini, Bang. Iya. Ini TNI AL mengatakan mereka mendapat informasi intelijen. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah kepolisian tidak mendapatkan informasi yang sama? Karena kita tahu bahwa ada Interpol, ada drone dan segala macam. Atau informasi yang masuk ke kepolisian ini berbeda dengan yang masuk ke Angkatan Laut. Nah, saya kira pertama ya, tentu kita punya atase militer, atase kepolisian di negara-negara itu. Ya. Entah dari Thailand, entah dari Cina. Jadi pasti kedutaan itu menginformasikan melalui atase ini, atase kepolisian, atase militer di situ. Di situ tentu saja karena ini mungkin diselundupkan lewat laut, Angkatan Laut juga menerima itu. Nah, masalahnya kan memang ada keterbatasan peralatan infrastruktur kepolisian untuk bisa menjangkau laut yang lebih luas. Angkatan Laut yang bisa seperti itu. Maka Angkatan Laut kan memang, Angkatan Laut bukan cuma di Indonesia. Angkatan Laut seluruh dunia juga dia punya kewenangan penyidikan di laut. Selain kemudian dia juga memiliki tugas sebagai diplomat di lautan. Maka lihat bendera-benderanya, kapal perang itu selalu pakai bendera negaranya. Itu diplomasi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh juga kepolisian. Tidak punya kapal perang, tidak punya mungkin hanya kapal-kapal patroli, dan tidak bisa juga kita mengandalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makanya menurut saya ini perlu diberikan kewenangan terbatas terutama. Ini kalau tidak ada Angkatan Laut yang seperti ini, bobol ini, Bung. Bisa masuk, bayangkan berapa ribu jiwa yang diselamatkan. Lebih dari 15.000 jiwa yang diselamatkan. 15 juta? Iya. Sorry, iya. 15 juta jiwa, iya, yang bisa diselamatkan. Dalam kejadian sebelumnya, saya juga pernah ikutin itu, bahkan Angkatan Laut sering menemukan narkotika terapung di laut. Iya. Artinya tidak sampai menangkap siapa yang membuang narkotika itu. Nah, ini artinya apakah pihak kepolisian itu tidak mampu mendeteksi itu? Kan mereka punya pol air. Ya, kapalnya nggak cukup. Udara? Tidak cukup juga. Helikopter, drone, dan segala macam? Iya, polisi air dan udara kan juga terbatas. Pesawatnya terbatas, kapalnya juga terbatas. Ya kan? Daya jangkaunya juga tidak bisa sampai ke lautan bebas. Ini kan rata-rata di lautan bebas gitu, yang kemudian dibendung oleh kapal perang kita. Apa proses penangkapan ini yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini itu akan mempertajam friksi antara kewenangan TNI dengan kewenangan polisi? Saya kira jangan bicara seperti itu, tapi
lihat kepentingan negara yang lebih besar. Gitu. Oke. Ketika kepolisian tidak mampu, apakah kemudian kita semua angkat tangan? Ternyata polisi kan tidak mampu untuk mengatasi penyelundupan narkoba dari lautan. Ya. Apa yang salah kalau kemudian angkatan laut juga menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, ini kan kedaulatan negara, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Ini ancaman nih. Ancaman apa? Ya perang itu adalah perang candu nih, Bung. Ini bukan sekedar perdagangan, tapi ini perang candu. Disitulah tugas pokok TNI kan, selain menegakkan kedaulatan, menjaga wilayah, dan juga melindungi segenap bangsa dari segala ancaman, termasuk ancaman ini. Cina saja itu hancur karena perang candu pertama dan perang candu kedua ya. Betul. Nah, kan kita berbicara masalah narkotika, korupsi dan kemudian sebagai extraordinary crime, ordinary crime, sebagai dan terorisme, sebagai kejahatan yang sangat luar biasa. Masalahnya adalah di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu polisi bisa masuk, tentara bisa masuk. Di dalam korupsi, ke KPK, polisi bisa masuk, tentara tidak bisa masuk. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa tentara tidak bisa masuk ke dua wilayah ini sebetulnya? Ke masalah pemberantasan narkotika dan masalah pemberantasan korupsi. Ya, sebenarnya kalau pemberantasan korupsi, KPK itu dimunculkan karena lemahnya atau mandulnya kepolisian dan kejaksaan. Maka dibentuk karena situasi darurat, maka dibentuk KPK. Di seluruh dunia juga begitu. Ketika polisi dan kejaksaan mandul, maka dibikinlah lembaga-lembaga baru seperti KPK. Ini kan sifatnya ad hoc, sementara. Sementara itu sampai kapan? Kalau kemudian 20 tahun terus-menerus, artinya bisa juga ini lembaga permanen. Nah, persoalannya, penanganan kasus korupsi di seluruh dunia rata-rata memang diserahkan kepada kejaksaan, bukan kepolisian. Sementara kepolisian kita seperti cari-cari kerjaan baru, dibentuklah pemberantasan korupsi gitu. Loh, ini kan artinya dia membuat semua lembaga-lembaga bayangan, gitu kan? Seperti negara dalam negara, dan membuat semuanya ada. Kan nggak bisa. Kasus seperti misalnya barang penyelundupan, ya bea cukai. Kasus warga asing, ya imigrasi. Kasus ini di laut, ya sudah. Anda nggak sanggup, ya sudah tentara, angkatan laut di situ. Nah, jadi menurut saya kasus korupsi kenapa tidak bisa masuk? Menurut saya juga itu harus ditinjau kembali. Nyatakan saja Indonesia darurat narkoba, ya kan? Kalau memang polisi nggak sanggup, menurut saya ambil saja tindakan seperti Presiden Georgia dulu tuh memecat 30.000 polisi karena tidak sanggup menangani persoalan-persoalan korupsi, terutama polisi di mana polisi lalu lintas misalnya. Kan di Georgia begitu kasusnya. Nah ini sudah cukup dong diberikan waktu. Kapolri diberikan kesempatan. Tugasmu ini, tugasmu ini. Kalau nggak sanggup, keluar. Menurut saya, tidak banyak polisi yang mau bertanggung jawab dengan mengundurkan diri karena gagal. Antara lain Jenderal Hugeng yang berani menyatakan saya mundur karena berbeda pandangan dengan Presiden Soeharto. Padahal target-target dia tercapai. Nah, ini kan enggak. Kewenangan dalam penanganan narkotika terutama, itu bisa nggak diberikan sebagian kepada TNI? Narkoba itu membackup, bukan jadi tugas utama. Jadi jangan kemudian ini menjadi permanen. Dia ikut di dalamnya. Harus diawasi juga. Kalau enggak, coba. Sekian lama, makanya saya bilang bekas Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa. Dari Kapolda Sumatera Barat, kemudian mau jadi Kapolda Jawa Timur, baru terungkap. Loh, selama ini bagaimana? Kok bisa seperti ini? Sama juga Lemhanas. Kok bisa orang seperti ini menjadi lulusan terbaik Lemhanas? Kan aneh menurut saya. Ini harus ditinjau. Berarti negara lemah dalam pengawasan kasus-kasus
narkoba, Hmm. kasus-kasus korupsi. Loh, kan sama. Kok bekas Inspektur Jenderal Freddy Sambo bisa penanganan kasus judi online, kasus macam-macam yang berbau online. Dananya kemana? Lari kemana itu? Sampai sekarang bias. Tidak ada penjelasan kemana dana-dana yang dulu ditangani oleh Freddy Sambo itu. Berarti kalau kita melihat Mhm. masalah penanganan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan yang luar biasa ini masih terjadi, yang terjadi adalah persaingan atau memang inisiatif dari tentara dan misalnya juga kejaksaan dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan korupsi. Iya, kalau tentara dia hanya penugasan, misalnya Tapi kan dalam kasus ini kan nggak membackup, langsung mengambil inisiatif dan tidak melibatkan yang lain. kasus yang mana? Yang penangkapan Narkoba. narkotika kemarin. Iya, tapi kemudian dalam pemeriksaannya setelah Ya, dermaga kan melibatkan Badan Narkotika Nasional, kepolisian juga dilibatkan. termasuk hari ini dengan Iya, pemusnahan barang bukti langsung dimusnahkan, Iya. nggak diangkut dulu ke Jakarta. Nah, pemusnahan juga mesti diawasi, jangan sampai nanti misalnya pemusnahan sekian, yang sekian disimpan, itu juga nggak boleh. Ya. Maka Angkatan Laut juga diawasi oleh Polisi Militer Angkatan Lautnya, Ya. seperti itu. Oleh Inspektur Jenderal Angkatan Laut harus diawasi. Ya, Karena ini manusia kan, ya. bisa saja keliru. Kan pernah juga Komandan Pangkalan Angkatan Laut ditangkap karena kasus narkoba, kan seperti itu. Ya, pernah karena punya kaitan dengan itu. Iya. Nah, dalam kasus Irjen Polisi Muhammad Iqbal ini menjadi Sekretaris Jenderal dari Dewan Perwakilan Daerah, Iya. itu abang melihat apa? Masalah penempatan dari polisi Ya ini aktif. Ini artinya menambah betapa jenderal-jenderal polisi berada di parlemen. Sebelumnya juga sekjen, inspektur utama di Dewan Perwakilan Rakyat juga dari kepolisian. Dan ini menambah daftar panjang betapa polisi masuk di dunia yang memang tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian. Celakanya memang di Undang-Undang Kepolisian itu tidak mencantumkan jabatan apa yang bisa diduduki polisi, aktif di jabatan sipil. Kalau di tentara kan jelas, jabatan yang terkait dengan bidang pertahanan keamanan, baru dia boleh masuk. Polisi kan tidak. Seperti saya bilang, di Kementerian Hukum banyak sekali. Kalau kemudian di Kementerian Hukum polisi banyak masuk di situ, maka bubarkan saja Fakultas Hukum di Indonesia. Biarlah lulusan Akpol di situ. Kan sama. Sama di Kementerian Dalam Negeri gitu. Menterinya polisi, walaupun sudah pensiun. Sekjennya, irjennya, sekarang kepala badan perbatasan juga polisi. Apakah polisi belajar tentang kepamong prajaan? Kan tidak. Kalau gitu STPDN, Program Studi Ilmu Politik dan Pemerintahan, bubarkan saja. Biar saja semua diserahkan kepada Akpol. Mau begitu Indonesia? Gimana? Karena selama ini kan dasar dari penempatan dari ASN di banyak tempat itu kan memang STPDN ya. Iya. Atau IPDN ya. Iya. Artinya suatu institusi yang berada di bawah Kemendagri. Betul. Artinya kalau tentara punya akademi militer, polisi punya akademi kepolisian, kemudian Kemendagri birokrasi punya yang namanya STPDN. Imigrasi juga punya kan? Ya. Akademi Imigrasi atau Sekolah Tinggi Imigrasi. Kelautan juga punya itu. Punya semuanya. Akademi Kelautan. Iya. Apa yang sebetulnya terjadi dengan penempatan yang terlalu banyak dari unsur kepolisian ini? Iya sama, kan nggak masuk akal juga kalau kemudian seorang jenderal polisi bintang 3 juga di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lebih cocok sebenarnya Angkatan Laut di situ kan. Terutama yang dia punya brevet penyidik laut. Kan seperti itu, masuk akal. Nah ini kan tidak. Ini kalau saya lihat betapa polisi banyak, misalnya itu ya, yang saya catat misalnya
ketua KPK, ya kan? Ya. Polisi. Padahal KPK berdiri karena polisi dianggap dan jaksa dianggap tidak mampu menangani korupsi. Artinya sekarang Ketua KPK sekarang KPK menjadi salah satu cabang dari kepolisian. Nah, makanya Oke. itu Komjen Setio Budianto. Ini Irjen Kementerian Hukum Reinhard Saud Poltak Siltonga juga begitu. Irjen Kementerian Perdagangan. Oke. Apa hubungannya lagi Kementerian Perdagangan ya? Iya, Komjen Putu Jayan Danu Putra. Apa hubungannya? Kemudian juga Irjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Komjen Iketut Suwardana. Apa hubungannya? Lalu itu tadi kan yang saya ungkapkan, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Komjen Tomsil Thohir Balau. Itu tadi selain di DPD kan juga ada Inspektur Utama Setjen DPR RI, Komisaris Jenderal Tormagogo Sihombing. Banyak sekali. Itu yang abang sempat catat ya. Nah, belum lagi ada misalnya Sekjen Kementerian Hukum tadi, Niko Afinta Karo-Karo. Lalu yang tadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komjen Rudi Haryanto Adi Nugroho. Hebat juga ini. Lulusan SEPA PK bukan Akpol Polisi dari 93 bisa masuk. Kalau dilihat ini ya, Komisaris Jenderal Polisi yang aktif ada 21 orang. Ya. 21 orang? 21 orang. Dan 21 orang ini calon Kapolri loh, Bung. Pertarungan 21 orang ini untuk jadi calon Kapolri, tapi mereka masuk ke institusi yang bukan institusi yang mestinya dijaga oleh kepolisian. Iya. Apa yang akan terjadi, Bang? Ya, bisa saja. Namun menurut saya bukan apa yang terjadi dengan yang terkait dengan tupoksinya, dengan kualitasnya, dengan kemampuannya, dengan kredibilitas masing-masing. Justru mereka mengerjakan pekerjaan dalam tanda kutip lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain yang juga ada di institusi tersebut. Iya, saya melihat begini ya. Nampaknya analisis saya ya. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sedang mempersiapkan teman-teman seangkatannya di jabatan strategis di Mabes Polri untuk menggantikan dirinya. Contoh ya, kalau kita lihat lulusan Akpol 1991 seangkatan dengan Listio Sigit Prabowo, itu posisi Kabaharkam dipimpin oleh teman seangkatan, Komjen Fadil Imran. Kemudian Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada ya. Kaba Intel Kampolri, Syahar Diantono. Kemudian Kepala Badan Narkotika Nasional Martinus Sukom. Rata-rata posisi yang akan menjadi Kapolri selanjutnya di posisi itu. Selain memang ada misalnya Wakapolri Ahmad Doviri itu 89. Jadi menurut saya begini, ini akan sangat menentukan sekali di bulan Juni. Apabila Ahmad Doviri itu lanjut diperpanjang, maka peluang dia untuk menjadi Kapolri besar. Tapi kalau tidak, ini bisa menjadi masalah besar di dalam kepolisian. Siapa kira-kira orang yang akan menjadi Kapolri pengganti Listio Sigit Prabowo? Kenapa jadi masalah? 4,5 tahun Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri dan dia melanjutkan dari Tito Karnavian yang diganti Idam Aziz, masih dianggap satu kelompok. Masih dianggap satu kelompok. Nah, ini kan nggak mungkin, artinya masih bagian dari pemerintahan yang lama, pemerintahan Presiden Jokowi. Apabila memang tidak ada lagi di antara 21 komisaris jenderal yang bisa menggantikan Kapolri, memang di undang-undang kepolisian itu syarat menjadi Kapolri adalah orang yang pangkatnya satu tingkat di bawah jenderal, yaitu komisaris jenderal. Komjen ini berarti bintang 3 ya? Bintang 3, ya. Aktif. Nah, aktif.
Tapi bagaimana kalau kemudian di antara 21 orang ini dianggap tidak layak oleh presiden? Artinya yang Abang mau katakan Ahmad Doviri adalah satu-satunya yang bukan bagian dari circle-nya Listio Sigit. Mungkin bukan Ahmad Doviri saja, Ya. ada beberapa, terutama yang dari angkatan lebih senior dari Listio Sigit Prabowo. Ya. Yaitu misalnya kan dari angkatan 89, Akpol 89 ada 7 orang, Ya. Akpol 90 ada 5 orang. Artinya kan lebih senior dari Listio Sigit Prabowo. Ya. Nah, ada presiden yang menarik menurut saya, yang mungkin juga bisa digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apabila tidak ada lagi komjen aktif yang bisa menjadi Kapolri, yang menurut dia masih bagian dari Listio Sigit Prabowo, maka Presiden Soekarno pernah menggunakan hal ini. Jenderal Ahmad Nasution, Jenderal Gatot Subroto yang sudah tidak menjadi militer aktif ditarik kembali oleh Presiden Soekarno untuk menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Karena situasi waktu itu darurat. Tidak ada lagi. Maka ini bisa juga menurut saya Presiden menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 tentang kepolisian. Polisi adalah alat negara. Maka presiden sebagai kepala negara bisa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian. Bisa saja mungkin mengaktifkan kembali polisi yang sudah pensiun, ya kan, untuk menjadi Kapolri karena situasi darurat. Mengabaikan undang-undang kepolisian dan dia menggunakan undang-undang dasar karena situasi darurat. Maka seperti saya bilang tadi, di dalam kasus kejaksaan kan juga sama. Yang bisa menjaga kejaksaan mestinya kepolisian. Kenapa militer? Mungkin presiden mengambil itu tadi. Ada situasi di mana dia menerjemahkan kejaksaan adalah objek vital negara. Karena yang boleh menerjemahkan itu presiden. Situasi darurat yang terjadi dengan penjagaan kejaksaan oleh tentara, 6.000 lebih tentara aktif untuk menjaga kepolisian, itu juga bisa diterapkan di kepolisian. Untuk dalam arti menempatkan kepala kepolisian Republik Indonesia dari yang pensiun, tetapi pilihan presiden. Itu maksudnya Bang? Diaktifkan kembali. Karena situasinya memang sudah darurat. Iya, ini kan di Amerika juga sedang terjadi beberapa kali, ya kan? George Bush dulu pernah sekitar tahun 2003 atau 2004. Ini Donald Trump juga gitu kan? Ya. Letnan Jenderal Angkatan Udara yang sudah pensiun ditarik kembali, kemudian menjadi ketua kepala staf gabungan, atau kalau di TNI sekarang Panglima TNI, kira-kira begitu. Karena situasinya dianggap darurat. Nah ini juga, kalau situasi dianggap darurat, barangkali Presiden tidak menemukan orang-orang dari kepolisian ini, ya sudah, mungkin bisa diambil. Ini situasi kalau darurat. Tapi bisa dipertimbangkan, jangan sampai presiden melanggar undang-undang kepolisian yang sedang direvisi. Atau dia mengambil dari bintang 2, dinaikkan bintang 3, sebentar baru jadi. Karena situasinya seperti ini, kan mestinya harapan publik tadinya dengan pernyataan Listio Sigit Prabowo, bahwa kalau ikan itu yang busuk dari kepalanya, maka kepalanya harus dipenggal, kan gitu. Tetapi dia sendiri kan tidak mengundurkan diri. Dalam beberapa kasus bekas Irjen Freddy Sambo, bekas Irjen Teddy Minahasa kan tidak mengundurkan diri. Nah, sementara kepolisian sekarang ini kan sedang terpuruk dengan tudingan parcok. Dia dianggap menjadi alat kekuasaan, alat kekuasaan pemerintah, dianggap menjadi bagian ikut terlibat dalam politik praktis. Nah, tudingan-tudingan seperti ini kan citra buruk ke polisi begitu ya, bukan kemudian meningkatkan citra kepolisian. Apakah kemudian keluarga besar polisi tidak riskan, tidak khawatir, terutama para mantan Kapolrinya, ketika lembaganya kemudian dianggap sebagai
Kata parcok kan sudah jadi apa namanya, kalimat umum, "Ah, ini dari Sinisme parcok ya? nih." Ya, sinisme itu. Satir yang sangat keras menurut saya. Mana yang pilihan yang lebih baik? Apakah unsur kedaulatan tadi mengambil unsur pensiun dari yang sudah pensiun, Mhm. atau yang mau pensiun tapi diperpanjang masa pensiunnya, atau yang kenaikan pangkat? Tiga-tiganya bisa diambil, itu Ya, pilihan bagi Presiden Prabowo Subianto. Apakah dari bintang 2 dinaikkan bintang 3 sebentar saja nggak apa-apa. 5 jam saja atau 1 menit, 1 jam aja kemudian jadi bintang 4 nggak apa-apa juga. Karena itu sudah politis gitu kan, kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian seperti di pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 itu. kalau Bang Ginting menyarankan yang mana? Ini Kalau sih kita seandainya Bang Ginting ya, ketemu presiden, dia nanya langsung pilihan yang mana? Presiden kan tidak mungkin dikasih 2 atau 3 pilihan. Satu pilihan pun harus pilihan yang pas. kalau memang masih ada ya sebaiknya ya dari yang aktif, kan boleh diperpanjang. Di Undang-Undang Kepolisian usia maksimal pensiun 58 tahun, terus ada komanya. Bisa hingga 60 tahun apabila memiliki keahlian khusus. Ya, Ya, keahlian khusus seperti itu dibutuhkan oleh negara. Bisa. Jadi memang kita tinggal menunggu nih bulan Juni ini. Apakah Komjen Ahmad Doviri diperpanjang atau tidak? Kalau diperpanjang, kemungkinan dia yang akan menjadi Kapolri. kan Tapi satu kalau tidak diperpanjang, mungkin yang di bawah akan dicoba ditarik menjadi bintang 2, atau mungkin dari angkatan 89 dan 90, atau mungkin juga angkatan 91 tidak semuanya terafiliasi tapi dengan terlalu banyak Listio kemungkinan, Sigit. Bang. Karena bulan Juni itu 1 minggu lagi. Iya, ya kita tunggu makanya. Terlalu banyak kemungkinan. Iya. Kalau satu pilihan atau 2 pilihan, menurut Abang yang terbaik apa? Abang punya 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 Supaya tidak kontroversi ya, saya kira ini sangat darurat sekali kalau misalnya mengambil yang pensiun, diaktifkan kembali, kemudian menjadi Kapolri hanya untuk 2 tahun untuk pembenahan, bisa. Bisa juga kemudian yang sudah usia yang kelahiran 1967 yang sekarang usianya 57 menjelang 58, ya. itu bisa juga diperpanjang sampai 60 tahun. Itu lebih masuk akal ya. Nah, kalau kemudian yang ini tiba-tiba naik, ini mungkin akan ada resistensi dari senior. Siapa loh, gitu kan kira-kira. Tetapi Listio Sigit kan mengalami itu. Iya. 5 angkatan dia lewati. Nah, ini yang kontroversi menurut saya yang tidak bisa out of the box-nya Jokowi itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah, ternyata menambah masalah baru. Kan contoh misalnya, Menteri Kesehatan yang bukan orang kesehatan sekarang. Apa ya dia tidak body shaming terhadap Presiden Prabowo yang mengatakan misalnya, kalau ukuran celana di atas 32, dia kemungkinan cepat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Mantan ketua umum saya juga, Erlangga Hartarto. Nah, kira-kira begitu. Ya, Presiden Prabowo ukuran celananya sudah pasti di atas 32. Ya. Ini kan bahaya deh. Belum lagi dia bicara yang gajinya 5 juta dengan 15 juta akan lebih sehat. Ini kan orang bukan dari bidang kesehatan menjadi Menteri Kesehatan. Akhirnya begini. Orang dari bidang ekonomi menjadi Menteri Kesehatan. Dia melihat kesehatan ini masalah ekonomi. Nah, itu dia dalam juga. perspektif ekonomi ya. Nah, sama dengan Menteri Pendidikan. Orang yang tidak pernah di dunia pendidikan, kemudian kesarjanaannya bukan ke pendidikan, kemudian seperti itu. Pendidikan dasar dan menengah ya? Ya, Nabil Makarim kan? Oh ya. Nah itu apa yang terjadi? Sana kan semua udah bicara, ini menteri nggak pernah di kantor segala macam. Out of the box-nya Jokowi ternyata keliru, kan begitu. Kita kembali itu sebenarnya Listio Sigit juga bilang ke Jokowi, mestinya lu mundur. Salah juga lo kemudian menentukan orang-orang personilnya nggak benar. Kan gitu. Kita kembali ke masalah yaitu ke kepolisian nih, Bang. Iya. Apakah kita pembenahan kepolisian tentu kita harapkan, modernisasi di kepolisian. Betul. Dan melakukan tugas-tugasnya. Iya.
penangkapan narkotika mestinya juga polisi. Iya, Tapi yang melakukan yang lebih bagus justru tentara. iya. Tetapi justru 7 triliunan ya, ini ya. kan. Tapi polisi juga ojol, judi online. Sekarang menurut PPATK jumlah transaksinya sudah 1.200 triliun. Iya. Sepertiga dari APBN. Itu juga kepolisian, tetapi kok makin besar. Iya. Sebaliknya banyak polisi-polisi aktif yang masuk ke tugas-tugas non kepolisian. Kayak kementerian tadi. Ini pembenahannya seperti apa sebetulnya? Apa yang mau kita harus lakukan? Sebenarnya salah satu tugas polisi di dalam konstitusi kita adalah keamanan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum, melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. Berarti menurut saya perbanyak aja patroli-patroli polisi. Jangan nambah kerjaan yang lain. Dekat dengan masyarakat, patroli, perbanyak itu patroli. Bukan kemudian menangani kasus ekonomi, ya. Menangani kasus berapa banyak sih yang kasus kejahatan ekonomi, apa terlalu banyak? Lihat aja, lihat perbandingan per tahun, laporannya seperti apa? Korupsi, buat apa kemudian membuat Korps Pemberantasan Korupsi? Menurut saya tumpang tindih akhirnya semuanya. Ada BNN, ada Badan Narkotika di situ, ada Direktorat Narkoba dan segala macam. Terlalu banyak. Belum lagi Kabaharkam. Itu kamnya harusnya dilengkapi. Kamtibmas, bukan keamanan nasional, bukan keamanan dalam negeri, keamanan nasional atau keamanan negara, tapi dia bagian dari itu. Di Amerika dalam masalah penanggulangan narkotika ada yang namanya DEA. Iya. Drug Enforcement Administration. Iya. Dan mereka memiliki angkatan perang yang peralatan tempur yang justru lebih canggih. Mereka bisa yang mereka hadapin dulu pertama kali dan mereka hajar, mereka tembak itu adalah orang-orang yang ada di kepolisian, di kejaksaan, hakim dan segala macam. Iya. Kartel-kartel yang mereka hadapin. Artinya abang pengen lihat nggak dalam kasus narkotika ini Indonesia punya lembaga yang sekuat dia? Harusnya begitu, karena menurut saya banyak Pablo Escobar di Indonesia. Karena itu harus dihadapi dengan situasi darurat. Betul-betul ini perang seperti melawan Pablo Escobar. Di mana-mana sudah kemudian masuk ke semua lini. Ya ke militernya, ya ke polisiannya, ke kejaksaan, kehakiman. Bagaimana kita mau berantas? Kecuali presiden punya itikat baik dan keras memasukkan itu perang terhadap narkoba. Terlalu banyak Pablo Escobar di Indonesia menurut saya. Duterte, mantan presiden Filipina, ya memang pada akhirnya kena sekarang dalam kasus pelanggaran HAM. Ada lebih dari 2.000 ribuan gembong-gembong narkotika, tapi sebagian juga orang sipil biasa yang yang terbunuh ya. Nah, jangan sampai Presiden Prabowo Subianto juga menghadapi situasi ini tanpa ada perlindungan hukum. Apa yang harus dilakukan, Bang? Bung, lebih baik melanggar HAM, Bung, daripada negara ini hancur lebur. Seperti kasus Duterte itu. Udah terlalu banyak kasus narkoba. Kemudian di pengadilan lolos atau hukumannya ringan. Kemudian di dalam tahanan penjara justru operasi narkoba di situ. Ini kan juga di Indonesia terjadi. Lebih baik melanggar HAM daripada negara ini hancur lebur karena ini memang sudah perang candu. Indonesia adalah sasaran dari perang candu. Lemahkan generasinya, maka baru kita masuk di dalam perang. Lumpuh kita, Bung. Dalam soal judi online? Ya sama. Kita tahu ada pejabat elit negara yang bersenang-senang di atas penderitaan rakyat karena judi online dan pinjaman online. Sedangkan tertawa-tawa. Apa yang nggak harus ditangkap? Elit kan menurut saya. Makanya masuk akal menurut saya ketika TNI dilibatkan masuk ke kejaksaan, tapi bukan permanen ya. Itu untuk menghadapi yang seperti itu. Jadi ada elit yang kemudian terindikasi bagian dari mafia-mafia itu, termasuk mafia judol.
termasuk mafia penambangan, mafia sawit, mafia tanah, dan lain-lain. Makanya saya terjemahkan, Bung. Pertemuan Presiden Prabowo dengan 7 atau 8 menteri pada tanggal 31 Januari 2025 di Hambalang antara lain membahas situasi Indonesia darurat. Makanya sampai kan kemudian ketika kemarin orang terkaget-kaget kejaksaan dijaga TNI, oh sekarang kemudian rencana Dirjen Bea dan Cukai TNI mau masuk di situ. Berarti memang ada mafia juga di situ. Ya kan di bawah Kementerian Keuangan. Nah, situasinya seperti itu. Asal jangan TNI memanfaatkan situasi untuk selamanya. Sama dengan kasus Orde Baru itu. Dengan alasan PKI, bahaya laten, terus-menerus. Sehingga dia berkuasa. Nah, kita juga mesti awasi TNI di sini. Jangan sampai kesandung lagi. Bisik-bisik di kalangan jurnalis, di kalangan lawyer, dan segala macam. Bahwa mafia yang Abang sebut itu terkait juga dengan orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto. Iya. Misalnya 303. Masalah judi online dan segala macam. Ada orang-orang yang menjadi menteri, menjadi anggota parlemen dan segala macam. Sampai sejauh itu. Iya. Harus mengaktifasi tentara. Mau tidak mau, Bung. Karena lawannya siapa? Kan aneh gitu. Ketika judi online ini tidak terungkap oleh kepolisian. Kok tidak terungkap oleh kepolisian? Kok lama sekali diungkap? Siapa yang mengungkap kasus di Kementerian Komunikasi dan Informasi? Kok sekian lama? Kok ada elit yang sekian lama baru terungkap? Terungkap menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi. Ada apa? Apa ia bukan big question? Saya kira ini pertanyaan besar. Ada apa? Mengapa polisi lalai dalam kasus itu? Ada apa? Artinya Abang ingin mengatakan bahwa yang terkait dengan pemerintahan Jokowi itu, para elit politik, yang super elit, yang terkait dengan Jokowi, sekarang tuh juga udah masuk ke lingkaran istana, dan mestinya Pak Prabowo itu sangat hati-hati. Ya, saya kira ini seperti kanker stadiumnya sudah barangkali udah stadium 4, tinggal wassalam. Kalau ini tidak diamputasi, ya sudah, wassalam. Kita harus berani amputasi itu. Kita mesti dukung Presiden Prabowo untuk mengamputasi penyakit yang sangat kronis sudah stadium 4 itu. Kalau enggak, penyakitnya masuk ke kepala. Dan artinya yang akan terdongkel, bisa enggak bahwa yang akan terdongkel adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri? Oleh Pak jaringan mafia ini. Kalau Presiden Prabowo tidak segera mengamputasi, maka dia sama juga bunuh diri. Karena dia akan digrogoti dan lama-lama mati. Pilihannya itu. Segera kita dukung amputasi. Sekarang atau tidak sama sekali. Tentara tentu menjadi salah satu pilihan terbaik ya bagi Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, mengamputasi dengan menghadirkan tentara, ada sebagian kalangan sipil yang mengatakan bahwa nanti akan kembali lagi ke era militerisme. Menurut Abang gimana? Saya kira kalau militeristik, iya cara-caranya. Ya. Kalau militerisme itu kan paham. Semua dilakukan dengan cara-cara militer. Kan nggak gitu. Saya kira militerisme enggak. Tapi menggunakan cara militeristik, iya. Ini kan sama dengan dulu ketika kita sudah tidak mampu menangani kasus kriminal yang sangat heboh. Maka dikeluarkanlah namanya Operasi Petrus, penembakan misterius oleh Kopkamtib kita. Setelah itu tenang. Yaitu jangan terus-terusan Petrus terus. Itu kan diikuti oleh Duterte kan dengan cara seperti itu untuk mengamankan situasi. Jadi tetap tentara juga kita awasi, jangan kita biarkan. Ada tahapnya loh. Anda ini bukan permanen loh. Ini Anda sementara sifatnya. Sama dengan menjaga kejaksaan, bukan terus-menerus. Tapi sementara sifatnya begitu. Karena pertanyaan publik sekarang, terutama di aura internasional sekarang udah bergerak ke sini, ke Pak Presiden Prabowo Subianto. Hampir setiap pekan melakukan kunjungan ke luar negeri atau para kepala negara, kepala pemerintahan dari luar negeri datang ke Indonesia setiap pekan. Nah, di seluruh dunia yang menjadi pemimpin
kepala negara yang berlatar belakang militer itu barangkali hanya ada 3. Benyamin Netanyahu, kepala koperasi Kopassusnya dulu, intelijennya Israel, Putin, Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan sekarang Jenderal Prabowo Subianto. Di 2 negara ini mereka kan memang terlihat militeristik, tetapi negaranya naik dan segala macam. Ini memang kalau Israel kurang ajar, tetapi mereka mampu untuk kepentingan politik dalam negeri juga mengamankan kepentingan negaranya. Rusia apalagi mampu negosiasi dengan banyak pihak. Ini artinya latar belakang dari Presiden Prabowo Subianto sebagai militer, dari komponen militer yang sedikit di dunia ini kan mestinya dimanfaatkan untuk kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Itu maksud Abang? Iya. Kalau kita lihat pidato-pidatonya Prabowo, ini kan seperti tokoh-tokoh gerakan non-blok dulu, yang semuanya orator. Soekarno, Gamal Abdel Nasser, kemudian Yosef Broz Tito, dan lain-lain semuanya. Orator-orator semua. Tapi kemudian negaranya pecah belah. Jawaharlal Nehru, ya. Terus yang dari Ghana segala macam. Nah, ini nggak cukup Presiden Prabowo bagus di orator, tapi dalam pelaksanaannya tidak bisa menyatukan, ini repot. Presiden Soeharto, dia bukan orator, tapi dia jaga itu stabilitasnya. Sehingga kita yang baru porak-poranda setelah 20 tahun merdeka, hancur gara-gara peristiwa G30 SPKI, harus dilakukan. Stabilitas nasional dijaga betul. Nah, kita kayaknya perlu juga sekarang stabilitas nasional kalau situasi darurat. Demokrasi itu hanya sebagai alat mencapai apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita. Kita ingin kesejahteraan umum, kita ingin keadilan sosial seperti pasal 5 dalam Pancasila kita. Itu kan keinginan luhur dari para pendiri bangsa. Ya, demokrasi makanya tidak digunakan oleh the founding fathers kita kata-kata demokrasi itu, tapi menggunakan sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Karena kalau demokrasi model barat, yaitu adu kuat-kuatan, kita nggak bisa lah. Dan pasal itu yang di penjelasan pasal 18 ya? Iya. Undang-Undang Dasar 45 yang disebut dengan demokrasi asli. Iya. Yang itu yang dihapus ya oleh ketika amandemen konstitusi. Bisakah gagasan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini dan itu memberikan kekuasaan yang penuh kepada presiden itu diterima, Bang, dalam kasus ini? Karena presiden tidak dengan Undang-Undang Dasar yang ada sekarang akan sulit sekali presiden untuk menggunakan kekuasaannya, otoritasnya untuk katakanlah mendeploy tentara untuk tugas-tugas non militer. Namanya Undang-Undang Dasar itu tidak banyak seperti di Amerika, cuma 10 pasal. Maka saya lebih sepakat dengan istilah amandemen ulang terhadap 4 amandemen sebelumnya. Jadi Undang-Undang Dasar 45-nya tetap seperti dulu, yang amandemen itu dimasukkan di dalam penjelasan, di dalam penjelasan. Nah, ini yang bukan kemudian plok kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita juga harus menghargai proses itu. Karena namanya amandemen itu tidak boleh setiap tahun. Ya. Kalau setiap tahun terjadi pergantian, repot. Memang bukan kitab suci ya. Kitab suci nggak boleh diubah, tapi undang-undang boleh. Konstitusi juga memberikan kesempatan. Jadi adalah amandemen undang-undang aspal. Asli tapi palsu. Kan dari 1945 ke 2002. Ini undang-undang aspal ini sesungguhnya. Jadi amandemen ulang UUD aspal gitu. Ini dimasukkan ke dalam penjelasan. Terakhir, Bang. Kita kan lihat ada
masalah-masalah yang terkait dengan katanya reshuffle kabinet dan segala macam. Itu apakah akan terjadi menurut Abang? Akan terjadi menurut Bulan saya. Juni kah? Saya kira sekitar bulan Juni. Presiden menurut saya butuh waktu 6 bulan sampai setahun untuk kemudian membersihkan kabinetnya dari anasir-anasir lama. Sekarang kan sudah saling tuding. Bagaimana misalnya Budi Ari yang tersangkut dugaan ya kasus judol itu menuding Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang juga Menko Polkam serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pihak yang memframing dirinya menerima sekitar 50% jatah dari judi online. Itu kan penjelasan tudingan. Jadi sekarang pemerintahan Prabowo menurut saya sedang pecah karena sesama menteri udah saling tuding, kan kira-kira gitu. Kita belum mendengar penjelasan dari Menko Polkam, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan terhadap tudingan dari Budi Ari ini yang sedang berada di Vatikan atau Roma, dan juga kita ingin tahu juga penjelasan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap tudingan serius Budi Ari soal ini. Oke Bang. Ya. Sobat Madilog, kita tentu mereview apa yang terjadi dalam seminggu ini dan seminggu ke depan dengan Bang Slamet Ginting. Tapi memang dalam hal kasus-kasus kita agak kesulitan untuk melihat makin banyak kasus sekarang yang sebetulnya tidak muncul ke permukaan. Misalnya informasi yang terkait dengan kepolisian itu lebih banyak yang kita lihat pencitraan, menanggulangi premanisme, tapi yang dia tangkepin lah tukang-tukang parkir. Banyak sekali video yang saya lihat di televisi ya, menangkap tukang parkir di Tamrin City, di Blok M, ada di M Block, kemudian di Bulungan, banyak sekali yang ditangkap adalah yang disebut dengan premanisme dalam tanda kutip. Dan itu adalah berupa parkir liar atau orang yang minta duit. Dan saya nggak yakin sekarang banyak sekali preman yang melakukan pemaksaan ya kalau minta duit. Tapi kalau dia mengganggu kita lagi makan, dia dengan teriakan, itu mungkin. Tapi memaksa akan sangat sulit. Nah itu yang menyebabkan kita melihat persoalan kepolisian ini sepertinya terjadi pertarungan di dalam dan agak menjaga apa yang mereka punya informasi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara gitu. Tapi akan kita tetap awasin, kita tetap telusurin untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya dan tetap berpikir merdeka 100%. Makasih Bang. Sip.